Masih di Ini Siang bersama saya Arlista Hadi. Pemirsa, polisi Sukabumi menemukan sejumlah luka bekas penganiayaan di jasad bocah 12 tahun yang dianiaya ibu tirinya. Menurut ayah korban, putranya pernah mengalami kekerasan oleh ibu tirinya pada tahun lalu. Ini pakai air panas atau dipukul aja? Disebor. Ya? Pakai air panas. Dipukul. Yang pertama dipukul mana? Buka. Yang pertama dipukul mana? Banyak ya. Loba aja lah. Kabar duka datang dari Sukabumi. Seorang bocah 12 tahun kritis dan harus dirawat di GDRSUD Jampang Kulon, Sukabumi setelah dianiaya ibu tirinya. Di sekujur tubuh korban ditemukan sejumlah luka bakar dan luka bekas siraman air panas. Setelah dirawat selama 8 jam, korban akhirnya meninggal dunia. Ayah korban tak kuasa menahan tangis kehilangan anak pertamanya secara tragis. Ayah korban mengungkapkan kekerasan terhadap putranya juga pernah terjadi tahun lalu. Namun kejadian tersebut selesai dengan dimediasi. Terjadi ya. Nah, dan sebelumnya juga dulu pernah terjadi penganiayaan. Saya laporkan ke Polres Pelabuhan Ratu, ke PPA. Teman istri saya datang mohon sujud ke saya dan akhirnya saya minta saran ke Pak Haji Isep, dan Pak Haji Isep tidak ada salahnya Jang memaafkan seseorang sepatu dia berubah untuk ke depan. Dibikinkan surat pernyataan, dibikinkan video pernyataan, dan sebetulnya laporannya itu pun belum dicabut sampai saya di Polres. Tahun berapa itu? Itu setahun yang lalu, kelas 6 SD, sekarang kelas 1. Sementara itu hasil otopsi Rumah Sakit Bayangkara Setukpa Polri menemukan sejumlah luka bakar hampir di seluruh bagian tubuh korban. Namun pihaknya belum bisa memastikan apakah luka tersebut akibat penganiayaan atau bukan. Bakar di sekujur tubuhnya, ada di lengan, ada di kaki, di paha kanan, kemudian paha kiri, luka bakar. Kami tidak bisa menyimpulkan apakah itu kekerasan atau tidak, tapi sepertinya terkena panas yang menyebabkan luka bakar. Kasus ini masih dalam penyidikan Satreskrim Polres Sukabumi. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi sudah terhubung melalui sambungan Zoom kakek angkat korban Bapak Isep Dadang Sukmana di Sukabumi, Jawa Barat. Selamat siang Pak Isep. Selamat siang, Bu. Baik, Pak Isep, sebelumnya saya mewakili kru dari iNews yang ingin mengucapkan turut berduka cita atas kejadian ini. Kalau boleh membuka luka sedikit gitu Pak Isep, bisa tidak Pak Bapak menceritakan kembali sebenarnya apa yang terjadi hingga ibu tiri diduga gelap mata menganiaya korban, Pak? Ya, kalau saya tidak bisa menuduh langsung sebagai orang ibu tirinya ya. Cuma dalam pengakuan anak tersebut waktu saya tanya itu memang dikasih minum air panas itu oleh ibunya, ibu tirinya gitu. Baik, sebelumnya apakah pernah ada tindakan kekerasan dari ibu tirinya kepada korban, Pak? Kalau nggak salah tahun yang lalu ya sudah ada, bahkan itu sudah dilaporkan di PPA di Polres Sukabumi, Pelabuhan Ratu. Cuma waktu itu dia memohon kepada suaminya dan juga memohon kepada saya untuk dimediasi supaya jangan dilanjut, minta secara kekeluargaan aja baik-baik. Nah saya kasih saran kepada bapaknya sebagai anak angkat saya itu, mudah-mudahan bisa secara kekeluargaan. Tapi alhamdulillah itu bisa memaafkan. Dan itu kalau secara pribadi di sini saya secara tertulis di sini dan bikin video itu sudah menyatakan memaafkan. Tapi kalau urusan yang di Polres ya saya kurang tahu, katanya barusan bilangnya masih belum dicabut perkaranya. Tapi itu mungkin secara hukum ya. Tapi kalau secara pribadi di sini sudah memaafkan sepengetahuan saya ya, dan juga
laporan dari bapaknya juga seperti itu. Nah, mungkin kalau sekarang yang kejadian sekarang, saya tidak bisa menuduh ya bahwa ini pelaku ibunya, saya tidak. Cuman pas waktu ditanya sama saya itu sama siapa? Itu sama mama kan gitu. Baik Pak Isep, berarti tahun lalu sempat ada kejadian penganiayaan begitu terhadap Ibu Tiri dan kepada korban. Lantas setelah itu hubungan antara korban dan Ibu Tiri bagaimana? Apakah selayaknya ibu mengasihi anak atau bagaimana menurut sepenglihatan dan pemantauan Pak Isep? Nah justru itu ya, setelah itu memang pas pertama dimaafkan ini baik-baik saja ya, baik-baik saja. Dan selanjutnya di sini sering kejadian cekcok lagi ya, cekcok lagi dikarenakan ibunya Ibu Tiri itu punya anak angkat juga ya, 2 kalau nggak salah itu. Nah jadi anak sama anaknya itu mungkin ya namanya anak lah sering bertengkar lah. Nah jadi ada sedikit ya banyak penyedutan anaknya si bapak ini, Pak Anwar Satribi ini gitu. Jadi mungkin merasa tersisihkan lah. Berarti ada dugaan pilih kasih ya Pak ya? Ya pilih kasih lah, kalau bahasa saya itu pilih kasih lah ya. Baik, lantas Pak Isep, dari menurut Bapak seperti apa sosok Ibu Tiri di mata Bapak setelah menikah dengan anak angkat Bapak? Ya justru saya yang sering mengurus ya, setiap ada permasalahan pasti datang ke saya. Saya sering memberikan saran, tapi ya kejadian lagi, jadi ribut lagi lah kan gitu. Makanya setelah itu yang dikarenakan dipermasalahkannya anak, saya anaknya itu disuruh ke pesantren, ya, disuruh pesantren aja. Jadi saya dititipkan di pesantren, supaya anak ini aman, ya. Tapi kan waktu kemarin anaknya itu kan mau puasa itu diliburkan, jadi bisa pulang dulu ke rumah. Nah waktu itu sempat mungkin sebelum puasa 5 hari sebelumnya bisa jalan-jalan sama bapaknya, dia masih normal, nggak ada sakit, nggak biasa-biasa aja kan gitu ya. Sepengetahuan saya lihat di video juga waktu itu kan jalan-jalan di video kirim ke saya. Nah setelah itu bapaknya itu pergi ke Sukabumi untuk ya bekerja, mungkin usaha lah ya, usaha. Nah waktu itu katanya ada telepon, waktu di Sukabumi bapaknya ditelepon sama Ibu Tirinya itu pulang itu subuh, katanya katanya bilang sakit. Pas dilihat di situ memang sakit, dan juga di situ katanya kemarin ada kejanggalan di situ juga, ada lihat kastrol ya, kastrol, katanya ditanya ini bekas apa kan gitu. Dia menjawab, nah ini biar mempermudah lah, jadi kalau pakai air galon susah berat, katanya ini pakai ini aja, jawabannya gitu. Nah makanya pas saya tanya di rumah sakit, anak tersebut bilang disuruh minum air panas kan gitu. Disuruh minum air panas. Nah, ini, sesuai itu ya. Nah, tapi saya tidak menyimpulkan siapa pelakunya, saya tidak menuduh karena takut salah. Cuma pengakuan anaknya itu disuruh minum air panas katanya. Dan juga sama siapa ditanyakan itu sama mama ya. Dan juga dia menunjukkan ya ke arah pipinya juga kan gitu. Ini ternyata pas begitu menunjukkan gitu ribut lah di situ ya. Bapaknya sama Ibu Tirinya, kan saya juga yang merelai ya di situ. Bahkan di situ ada saksinya dari pihak kepolisian juga, dari Polsek Jampang Kulon. Baik, Pak Isep, kalau berbicara mengenai sosok kasih sayang ibu begitu, saya ingin bertanya, ibu kandung korban masih ada? Ibu kandungnya masih ada, katanya kalau nggak salah di Cianjur atau di mana ya, saya juga kurang tahu persis ya, pokoknya di luar kota aja. Baik, reaksi ibu kandung korban mendengar anaknya dianiaya bahkan sampai kehilangan nyawa seperti apa Pak Isep? Saat ini saya belum ada kabar ya, belum ada kabar, belum ada informasi apa datang ke sini atau enggak. Sampai saat ini saya belum tahu. Baik, terakhir Pak Isep,
hasil otopsi dari kepolisian apakah sudah keluar? Kalaupun sudah keluar, hasilnya apa Pak Isep? Mungkin bisa dibagikan kepada penonton iNews. Untuk sementara ini belum ya, belum. Kemarin katanya menunggu 1 minggu lagi, menunggu 1 minggu lagi. Tapi kalau memang menurut sementara kan itu sudah ada gambaran ya, ada apa luka bakar itu ya di seluruh tubuh itu. Cuma kan kita tidak bisa memastikan ya, cuma itu dari apa. Cuma kemarin yang sesuai mungkin ibu juga pada tahu, semua juga pada tahu. Jadi yang positifnya nanti mungkin menunggu dari Jakarta katanya hasil labnya itu. Baik, terima kasih banyak informasinya Pak Isep selaku kakek angkat korban, dan semoga kasus ini segera diselidiki polisi dan untuk oknum ataupun orang yang benar-benar menganiaya korban dapat diadili seadil-adilnya. Terima kasih banyak Pak Isep. Amin, amin.